Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Senti di channel saya ini. Channel yang bukan saja membahas satu hal, melainkan berbagai hal, tetapi tidak untuk mencari hal. Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan video tentang upgrade storage PS5. Ya, jadi ini saya baru beli SSD untuk PS5 saya. Karena seperti yang kita ketahui, storage PS5 itu 1 tera saja. Itu pun sudah terpakai sekian gigabyte, jadi yang free space storage-nya itu 800 sekian. Lalu karena cukup banyak game yang sudah diinstal di PS5 saya ini, maka storage itu terpakai lagi. Jadi sayang kalau game-game yang sudah dibeli, lalu kalau saya mau beli game lagi, harus hapus dulu game lama, supaya bisa main game yang baru. Maka saya putuskan untuk beli SSD untuk PS5 ini. Ini unboxing SSD sekaligus pemasangan SSD di PS5 saya. Dan juga untuk membersihkan PS5 ini, karena PS5 ini sudah lumayan berdebu, jarang saya bersihkan, mohon maaf. Jadi sekaligus dibersihkan. Yang pertama, saya mau unboxing dulu paket SSD ini. Ini baru saja saya ambil dari jasa pengiriman. Karena kalau menunggu mereka antarkan ke alamat saya, pasti lama, kemungkinan besok. Jadi saya orang yang tidak sabaran, langsung saya ambil ke tempat jasa pengiriman. Oke, ini SSD-nya, mereknya Adata XPG bla bla bla, GameX S70 Blade 1 terabyte. Mari kita unboxing, mau lihat kelengkapannya, kemudian akan kita pasang di PS5. Lumayan panas ya cuaca hari ini. Ini saya sampai berkeringat ini. Oke, ini SSD-nya. Seperti ini. Ini dia SSD-nya dan ini heatsink-nya. Nanti dipasang di sini biar lebih cool. Oke, sekarang saya akan buka PS5-nya. Untuk yang pertama dibersihkan dulu karena lumayan kotor PS5 ini. Bagian dalamnya ini lumayan kotor, jadi harus dibersihkan dulu. Kalau tidak salah seperti ini ya cara membukanya itu. Saya lupa cara membukanya itu. Oke. Saya lupa cara membukanya, pemirsa. Cara untuk membuka casing PS5-nya ini. Sudah sampai berkeringat. Coba dari sisi sebelahnya, oke? Ini gara-gara jarang dibuka ya, jadi agak sedikit susah bukanya. Tuh sudah bunyi kertak-kertak.
Harusnya sih sudah tadi. Nah, seperti itu. Akhirnya terbuka juga. Dengan cukup berkeringat. Mari kita bersihkan ini dulu. Cukup berdebu. Ya, tutorial untuk pemasangan SSD ini sudah banyak di YouTube ya. Tapi ya saya ya ingin buat video sendiri untuk sambil belajar-belajar lah. Supaya bisa tahu dan sambil membersihkan bagian dalam PS5 ini. Cukup berdebu. Teman-teman yang punya PS5 harus rajin-rajin dibersihkan ya. Padahal ini setiap selesai bermain, saya dinginkan sebentar, saya diamkan sebentar sampai dingin. Lalu saya tutup pakai kain. Tapi ya tetap saja berdebu ya bagian dalamnya. Oke, mari kita buka sisi sebelahnya lagi. Ini berarti ke bawah. Nah, seperti itu. Dibersihkan lagi ini. Sampai berkeringat teman-teman. Hanya untuk membuka ini, gara-gara jarang buka ini. Istri saya di dapur sedang memasak ikan kuah. Aromanya sangat menggoda. Ini bagian dalam kipas ini saya tidak berani buka karena belum pernah saya buka ya. Seharusnya kipasnya itu dibersihkan juga. Mungkin nanti ya, next video saya akan bikin untuk khusus membersihkan kipas PS5-nya ini. Karena saya takut bagian dalamnya terjadi sesuatu. Jadi saya harus nonton di YouTube dulu agar supaya bisa menjadi patokan saya untuk membuka dan membersihkan kipas. Oke, saya rasa cukup bersih-bersihnya. Sekarang saya akan pasang SSD-nya. Ini pakai obeng ini. Terlalu besar. Kita cari yang kecil. Oke. Dibuka dulu ini. Covernya ini. Oke. Ada satu baut lagi bagian dalam. Baut bagian dalam ini untuk berfungsi sebagai penahan SSD ini. Ini nanti sekaligus saya akan lanjutkan video pada saat saya hidupkan PS5-nya ya di televisi. Jadi sambung gitu, nggak boleh di stop videonya supaya kalau ada sesuatu terhadap SSD ini bisa klaim garansinya. Hati-hati ya karena ada ring lagi untuk baut bagian dalamnya ini, jangan sampai tercecer. Setelah terbuka kita pasang SSD-nya. Oke, seperti ini. Masukkan di situ. Nah, setelah masuk, baru kita pasang heatsink-nya.
Maaf ya teman-teman, agak berkeringat ini karena kipasnya lumayan jauh. Untuk pemasangan heatsink, menurut yang saya nonton di YouTube, bahwa pemasangan heatsink itu setelah pemasangan SSD ke PS5-nya, baru dipasangkan heatsinknya. Oke, sudah terpasang. Sudah terpasang ini, lalu mari kita kencangkan bautnya. Agak susah ya ini ya. Oke, seperti itu. Kita kencangkan. Oke, cukup, jangan terlalu kencang. Seadanya saja. Oke. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan berjalan lancar. Oke, cukup. Sekarang pemasangan kembali covernya. Ini dari bawah ke atas. Oke. Oke. Satu sisi sudah terpasang. Kita pasang lagi sisi satunya lagi. Oke. Dan lalu akan saya coba di televisi. Oh ya, ininya, docknya ini harus dibersihkan juga ya. Cukup berdebu juga ini. Jadi game-game PS5 saya lumayan banyak. Sayang kan kalau tidak disimpan lagi, di download lagi kan sayang. Jadi makanya saya beli SSD supaya bisa simpan lagi, download game yang telah saya hapus itu dan dimainkan lagi. Oke, sudah cukup kuat. Mari kita lanjutkan ke TV. TV-nya ada di depan. Yuk. Bentar ya. Saya siapkan tempatnya dulu, oke teman-teman? Oke, sudah saya siapkan tempatnya. Mari kita ke depan.
harus hati-hati tangani barang-barang elektronik seperti ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, saya coba tempatkan tripod dulu. Maaf ya agak goyang-goyang ini, karena saya lagi buka kaki tripod. Ini video ini tidak boleh terputus untuk kepentingan klaim nanti kalau terjadi apa-apa terhadap SSD yang baru saja saya beli. Oke. Hiro, jangan kesana kemari Hiro. Diam-diam satu tempat. Saya sambungkan dulu ya kabel-kabelnya. HDMI dan kabel powernya. Oke, sudah tersambung. Tinggal kita colok. Ini stick saya beli baru lagi karena stick bawaan PS5-nya R2-nya ini entah apa yang terjadi, rusak. Ketika mau dimainkan R2-nya ini tidak mau kembali. Jadi kalau misalnya kita main game perang, maka itu kita akan nembak terus. Tapi kalau kita main game balap, nah ngegas terus itu. Nanti mau dibenerin sticknya. Ini beli terpisah. Coraknya Army seperti ini. Oke. Ini harus diformat ya. Format M2 SSD. Harus diformat ini ya kawan-kawan, teman-teman. Kita format. Sedang berjalan formatnya. Oke. Read speednya 6474 MB per second. Oke. 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 Setelah ini kita akan lihat di storage-nya. Ya, sudah ada ya ini. Ini bisa dilihat di sini. M2 SSD storage. Kapasitasnya, size-nya bisa dilihat di atas sini ya. Ini 1,03 terabyte. Oke. Sekarang saya coba mau pindahkan game-game saya ini ke SSD yang baru. Nah ini game-game saya ini lumayan banyak, dan ini sebagian sudah saya hapus. Jadi game saya itu ya ini ini bawaan dari PS5-nya, Astros Playroom ini. Jadi game itu yang sekarang bisa saya mainkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Ini yang makan memori paling besar ini Call of Duty ini. Ini dijuluki memory killer kan. Maka dari itu harus beli SSD. Oke, saya mau coba kalau ini mau dipindahkan ke bagaimana ya caranya? Saya kok lupa ya.
mau dipindahkan itu kayaknya nantilah saya cari-cari dulu, saya lupa mau dipindahkan ke SSD. Coba satu ini dulu ya, ini mau saya download. Ini sudah saya beli juga, Call of Duty Modern Warfare 2. Saya mau download. Nah ini view error, berarti harus ke setting, storage, installation storage. Nah harus pindahkan ke sini. Oke. Kembali ke game library. Nah ini download. Nah oke. Nah dia sudah maaf teman-teman, agak batuk. Nah ini sudah siap untuk di-download. Sedang dikalkulasi waktu yang dibutuhkan. Karena sayang ini game sudah dibeli, ya itu ya, waktunya 1 jam sekian menit. Ya mau tak mau seperti itu dulu lah. Karena ada game-game yang saya suka sekali tapi keburu saya hapus. Makanya sekarang mau di download lagi. Seperti ini. Oke, download. Install. Oke teman-teman, saya kira itu saja. Saya juga mau mengkonfirmasi bahwa paket pembelian SSD telah saya terima dan setelah dicoba berjalan dengan lancar, baik. Packingannya juga rapi, aman, dan pengiriman juga lumayan cepat. Saya beli hari Jumat. Hari ini sudah sampai. Sebenarnya itu mau diantar besok, tapi kebetulan saya lewat tempat paket tadi, jadi saya sekaligus mampir untuk ambil paket. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Mohon dukungan dari teman-teman semua untuk like, comment, share, subscribe. Kita saling dukung agar channel kita semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.